Gue mau tanya sama lu, apakah hari ini lu udah bersyukur bahwa lu bisa nafas? Kalau lu belum bersyukur bahwa lu bisa nafas dan lu masih ngeluh, lu gak cinta Tuhan, lu gak cinta alam semesta. Satu hal yang paling penting di sini adalah satu pertanyaan yang saya ingin ajukan sama kamu. Pertanyaannya adalah, percaya dulu baru terjadi atau terjadi dulu baru percaya? Ya, saya ulangi, percaya dulu baru terjadi atau terjadi dulu baru percaya? Nah, itu penting. Itu satu pertanyaan yang paling penting. Satu pertanyaan yang dapat merubah seluruh hidup kamu. Ya. Banyak orang meremehkan hal-hal seperti ini. Nah, kebanyakan orang mereka akan bilang terjadi dulu baru percaya. Saya ulangi pertanyaannya. Lihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru lihat. Nah, kebanyakan orang dia akan berpikir bahwa lihat dulu baru percaya. Saya mau lihat dulu buktinya baru saya percaya gitu. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Karena kebanyakan orang mau lihat dulu baru percaya. Kalau misalnya dia orangnya nggak pede atau minder, dia pengen lihat dulu ada cewek suka sama dia, baru dia pede, baru dia minder gitu ya. Kalau kamu ingin perubahan besar, kamu ingin lihat dulu mungkin nggak buat kamu. Kalau kamu udah coba berbagai macam hal nggak berhasil, berarti ya udah nggak mungkin gitu. Jadi kamu mau lihat dulu baru percaya. Nah, kenyataannya di sini adalah kamu harus percaya dulu. Ya. Pada saat kamu percaya, baru terjadi, baru kamu bisa lihat. Nah, mungkin aneh, tapi ini paling penting. Ya, jadi kamu harus percaya dulu, baru terjadi. Nah, contohnya, misalnya kalau kamu ingin, nah seperti saya kasih pengalaman saya. Dulu pada saat saya bikin seminar dan lain-lain, saya selalu bilang seperti ini, kamu harus gila-gilaan ngejar cewek, kalau enggak kamu nggak akan dapet cewek. Ya, kamu harus gunakan teknik ABCD bla 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 untuk ngejar cewek. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu nggak mungkin akan dapet cewek, gitulah istilahnya. Atau dapat cewek seperti ini, atau kamu miskin mau dapat cewek kaya dan lain-lain. Pokoknya nggak mungkin kamu bisa dapat cewek kalau kamu nggak melakukan ABCD, melakukan bla bla bla. Terus ada lagi pemikiran seperti ini. Kamu ingin sukses, ingin berhasil dapat wanita, ingin kaya bla bla bla, kamu harus kerja keras. Kerja keras baru bisa sukses ya. Jadi dengan kata lain, kerja keras baru sukses. Nggak mungkin kamu malas-malesan terus sukses. Oke. Ada lagi yang bilang seperti ini, hemat pangkal kaya. Kamu harus berhemat supaya jadi kaya. Kamu gak usah boros terus jadi kaya ya. Nah, itu kan masuk akal semua tuh ya, masuk akal semua kan. Harus kerja keras, harus hemat, harus kejar wanita, harus sukses. Tapi dalam hati saya pengen coba sesuatu yang baru, sesuatu yang gila, sesuatu yang gak masuk akal. Apa? Saya yang dikejar wanita, saya nggak ngapa-ngapain, nggak mesti deketin dia, nggak mesti approach, nggak mesti kenalan, nggak mesti minta nomor handphone. Saya mau hanya kerja secuil aja, melakukan hal secuil, tiba-tiba wanita ngantri ngejar saya. Saya maunya seperti itu. Ya, nah pada saat saya ngomong seperti ini, orang-orang akan bilang saya sombong atau bullshit atau mustahil atau ya macam-macam lah. Mereka kan menuduh saya gila atau apalah. Jadi tadi saya udah jelaskan bahwa saya pengen melakukan hal secuil, hasilnya besar. Saya mau boros tapi kaya. Saya mau males tapi sukses. Ya. Saya rada gila orangnya. Saya maunya dikejar wanita, saya nggak ngapa-ngapain atau cuma nonton secuil. Saya mau boros-boros tapi kaya. Saya nggak mau kerja keras, saya mau males-malesan nih. Tapi berhasil melebihi orang yang kerja keras. Nah, kalau kamu pakai
lihat dulu baru percaya, kamu nggak akan bisa lihat bahwa hal itu mungkin. Oke? Kalau kamu lihat dulu baru percaya, kamu nggak akan bisa melihat hal itu mungkin. Kamu nggak akan bisa melihat peluang atau cara atau jalan menuju ke sana. Nggak akan bisa lihat. Kenapa? Karena kamu dibutakan sama pikiran kamu sendiri. Kamu bilang mustahil, kamu nggak akan nemuin jalan. Otak kamu nggak akan ngasih ide sama sekali. Karena kamu udah bilang nggak bisa. Stop idenya. Otak kamu yang jenius itu berhenti bekerja. Ya. Tapi kalau kamu melakukan hal gila yang saya bilang ini, yaitu percaya dulu, kamu baru bisa lihat. Nah, kalau kamu percaya, ada jalan, caranya, untuk malas-malesan. Tapi hasilnya besar. Untuk santai-santai, atau melakukan hal secuil, wanita banyak mengejar kamu. Memberikan servis terbaik, dan lain-lain. Dan kamu bisa boros seboros-borosnya, tapi uang ada terus. Kamu percaya hal itu. Walaupun kenyataan di luar sana nggak mendukung kamu. Kamu percaya aja gitu. Pasti ada jalan, pasti nanti datang, pasti ada jalan. Tenang aja. Nanti ada ide, nanti ada orang yang ngasih tahu caranya, nanti akan ada buku yang membahas itu. Pokoknya percaya aja dulu. Walaupun kenyataan bilang no, itu nggak mungkin, dan teman-teman semua orang bilang nggak mungkin, percaya aja pasti bisa, pasti ada. Mungkin bukan sekarang, tapi besok. Ya, yang terjadi adalah kamu akan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan, melihat peluang-peluang, melihat dan bertemu orang-orang yang sudah melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Ya, tiba-tiba kamu jadi pintar, dapat ide, kamu praktekkan idenya, ya walaupun nggak semua berhasil, tapi kamu akan dibawa ke satu jalan yang malah bisa mendukung apa yang kamu inginkan. Jadi, kamu harus percaya dulu sesuatu, walaupun gila. Percaya dalam jangka waktu yang cukup lama, 3 bulan, atau bahkan setahun. Percaya aja dulu. Nanti setelah percaya, kamu bisa lihat jalannya. Ya. Kalau kamu lihat dulu baru percaya, kamu akan punya limitasi atau batas. Tapi kalau kamu percaya dulu, percaya hal-hal gila, yang mustahil, nanti kamu akan lihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang ada. Walaupun kenyataan bilang enggak. Ya. Jadi penting nih, percaya dulu, baru lihat. Bukan lihat dulu, baru percaya. Kamu akan mempertahankan dengan berbagai macam alasan apa yang kamu percayai. Itu kenyataannya. Sekarang kalau kamu percaya bahwa cari uang itu susah misalnya, atau dapat cewek itu susah, itu yang kamu percayai. Apapun yang terjadi sama kamu akan mempertahankan kepercayaan kamu itu. Gitu. Ya, misalnya kamu bilang dapat cewek itu susah, tiba-tiba ada cewek cantik, cakep, tiba-tiba ada cewek yang jatuh cinta sama kamu gampang. Yang kamu bilang apa? Bukannya kamu bilang, oh iya ternyata emang bikin cewek jatuh cinta itu emang gampang. Kamu nggak ngomong kayak gitu. Yang kamu ngomong adalah, wah, perasaan gue yang gue percayai cewek itu jatuh cinta susah, ini jatuh cinta gampang, berarti dia cewek murahan. Atau jangan-jangan dia ada maunya, atau jangan-jangan dia mau jualan, atau jangan-jangan dia matre. Jadi kamu akan bikin berbagai macam alasan untuk menyalahi apa yang kamu lihat dan mempertahankan apa yang kamu percayai. Seperti itu. Jadi seperti maaf kata nih ya, seperti mempertahankan agama gitu. Ya, agama juga kepercayaan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, walaupun agama sepertinya tidak benar, kamu akan mempertahankan agama kamu karena itu yang kamu percayai gitu. Kamu akan bilang semua yang terjadi yang menentang agama kamu misalnya, apa yang kamu percayai itu adalah sebagai cobaan atau tantangan untuk menguji iman kamu. Oke, jadi itu bukan cuma soal agama aja, semua kepercayaan seperti itu. Kalau kamu punya satu kepercayaan, kamu bilang cari duit itu susah misalnya, cewek itu jatuh cinta sama kamu susah. Apapun yang terjadi, walaupun kamu sepertinya salah, tapi kamu akan mempertahankan kepercayaan kamu sehingga ya kamu akan mempercayai hal itu terus. Jadi
Daripada kamu mempertahankan kepercayaan yang membatasi kamu, kenapa kamu nggak percaya sesuatu yang kamu anggap gila, tapi justru membantu kamu untuk lebih berkembang dan merubah kenyataan kamu jadi lebih baik. Tapi merubah kenyataan kamu dan menerima, maksud saya merubah kepercayaan kamu yang paling kamu percaya yang lebih gila, gitu. Ada resikonya. Resikonya kamu akan dibilang gila. Oke? Kamu akan dibilang gila karena nggak semua orang bisa segila kamu, bisa seimajinatif kamu, bisa mikir setinggi kamu. Makanya orang yang bisa berpikir gila biasanya berhasil, dan orang yang berhasil itu sedikit. Yang gagal banyak. Bedanya apa? Pikirannya. Berawal dari pikiran. Dari pikiran, ya. Orang yang bisa berpikir out of the box dan berpikir gila, itu yang berhasil, itu yang akan nikmatin semua yang diinginkan orang yang gagal. Walaupun resikonya mereka dibilang gila. Walaupun resikonya mereka harus melawan kenyataan yang dimana kenyataannya bilang nggak bisa. Mereka hajar terus, bisa, percaya, terus terjadi. Ya, banyak hal-hal yang membatasi kamu di luar sana. Ya, contohnya kalau kamu pengen bikin cewek tergila-gila, kamu harus kejar dia. Kan capek. Karena kamu gak mau capek, kamu mau santai. Ya, buang dulu pikiran itu. Kamu harus pikir, gue santai, ceweknya full service. Datang jalannya. Terus ada lagi, inilah contoh-contoh ekstrim. Kalau mau kaya harus kuliah. Saya kuliah berhenti karena saya males. Dan sekarang saya lihat teman-teman saya yang kuliah dapat kerjaan. Saya bukan sombong ya, tapi duitnya lebih banyak dari yang S1, S2, dan waktu saya lebih banyak. Saya tidur-tiduran tiap hari. Bisa santai-santai. Sedangkan mereka masih struggle. Ya, jadi saya percaya bahwa orang sukses itu nggak mesti kuliah, kecuali kalau mau jadi dokter sama pengacara harus kuliah. Tapi kalau mau jadi orang kaya nggak mesti kuliah. Seperti itu. Ya, jadi banyak hal-hal seperti itulah. Kalau ingin mempertahankan cinta wanita harus kerja keras. Kalau kehilangan teman, kamu nggak akan dapat teman. Kalau kamu boros, kamu gak akan kaya. Jadi banyak hal-hal bullshit yang sebenarnya gak seru, gak fun. Nah, kalau kamu ingin fun, seru, nikmatin hidup, kamu ingin melakukan hal-hal gila tanpa stres, kamu harus merubah pikiran kamu. Seperti tadi lagi saya bilang, percaya dulu baru lihat, bukan lihat dulu baru percaya. Oke? Jadi jelas sekali di sini saya jelaskan bahwa hal yang pertama untuk merubah kenyataan kamu adalah cara berpikir. Ya, bukan action kamu, bukan penampilan kamu, bukan teknik kamu, bukan gaya kamu, bukan kamu anak orang kaya apa enggak, bukan kamu ganteng jelek. No, cara berpikir dulu. Semua bermulai dari sini. Nanti buahnya, entah action kamu, entah apa, itu buahnya. Tapi semua mulai dari pikiran kamu. Believe, apa yang kamu percayain, itu. Zaman dulu, orang bilang manusia gak bisa terbang. Dan yang bisa terbang itu cuma burung. Dan burung kamu gak bisa terbang. Ya. Tapi ada 2 orang bilang manusia bisa terbang. Itu The Wright Brothers. Mereka diketawain. Tapi mereka eksperimen. Bikin bisa terbang. Yang tadinya mustahil jadi kenyataan. Bermula dari percaya dulu. Semua agama mengajarkan kita harus punya iman. Apa itu iman? Bahasa Inggrisnya faith. Mungkin saya
pergunakan kata faith saja. Faith adalah mempercayai hal-hal yang belum terlihat dan belum terjadi. Dan jika kita cukup percaya begitu kuatnya, maka hal yang belum bisa dilihat dan belum terjadi ini akan terjadi. Oke? Itu faith, definisinya. Di agama Kristen juga ada definisi faith atau iman, di mana di situ disebutkan jika kamu memiliki secuil atau sekecil apapun iman, sekecil biji sesawi, maka kamu dapat memindahkan gunung. Kamu dapat membelah lautan. Seperti itulah. Jadi dengan kata lain, dengan faith kita dapat menciptakan hal-hal yang mustahil, tidak mungkin, dan hal-hal yang belum terjadi dan hal-hal yang belum kita lihat. Namun kuncinya adalah faith, percaya bahwa hal itu akan terjadi. Di seminar saya juga jelaskan bahwa percaya dulu baru terjadi, bukan terjadi dulu baru percaya. Oke, dan ini sangat penting. Percaya dulu baru terjadi itu merupakan satu kekuatan dahsyat. Inilah yang membuat The Wright Brothers yang 100 tahun, 120 tahun yang lalu dihina karena mereka bilang bahwa manusia bisa terbang, yang pada saat itu belum ada buktinya, belum ada, dan mereka dibilang aneh segala macam, tapi mereka dapat menemukan pesawat terbang pada akhirnya karena mereka punya faith, mereka percaya bahwa itu bisa. Dan pada saat mereka percaya, walaupun apapun kondisinya yang menyatakan itu mustahil, mereka dapat menemukan jalan untuk membuat yang mereka inginkan itu menjadi nyata. Jadi semuanya itu butuh iman atau faith. Alexander Graham Bell pada saat dia ingin menciptakan telepon, dia berkata bahwa kita dapat berkomunikasi jarak jauh. Orang-orang skeptis dan orang-orang berkata bahwa itu tidak mungkin karena yang bisa berkomunikasi jarak jauh hanyalah penyihir, seperti itu. Dan akhirnya dia menemukan cara untuk dapat berkomunikasi jarak jauh, yaitu dengan telepon. Dan gilanya lagi, sekarang telepon tidak menggunakan kabel tapi menggunakan udara, dan itu sangat-sangat mustahil jika 100 tahun yang lalu kamu berkata dengan orang-orang 100 tahun yang lalu yang pada saat itu tidak percaya. Nah, oleh karena itu, yang membuat hal-hal hebat terjadi adalah faith atau iman. Oleh karena itu, konsep keempat yang saya ingin tekankan di sini adalah kamu harus punya faith. Karena faith itu sendiri akan membuka banyak jalan, banyak kesempatan untuk kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, termasuk menjadi godlike.